Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Paulina dalam acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Robertus Agung Suryanto OFM yang biasa kita sapa dengan nama Romo Agung. Halo Romo, apa kabar? Luar biasa tuh, Tuhan berkati ya. Sehat selalu Romo Sehat ya? selalu. Amin. Gimana kabarnya juga? Puji Tuhan, Puji Tuhan. Romo Ya, sehat ya. selalu. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Agung. Marilah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita mengawali permohonan kita dengan bersama-sama mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, namamu kami puji dan kami sembah, kami muliakan dalam seluruh kehidupan kami. Karena Engkau begitu baik, Engkau mengasihi kami semua anak-anak-Mu. Tak pernah lepas Engkau memperhatikan kehidupan kami, dan tak pernah Kau biarkan kami merana dan tidak dalam perhatian-Mu. Karena itu kami bersyukur kepadamu atas hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, karena Engkau menghendaki kami agar menghasilkan buah yang berlimpah dalam kehidupan kami. Dan semoga kami sekalian, hati kami semua, semakin hari semakin terbuka pada sabda-Mu yang Kau tumbuhkan dalam hati kami, dan pada saatnya boleh menghasilkan buah yang berlimpah yang kami lahirkan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan segala kebaikan seturut kehendak-Mu. Kau hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Aku akan mengubah duka mereka menjadi sukacita, akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini diambil dari kitab Yeremia bab 3 ayat 14 sampai dengan 17. Dilanjutkan dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai dengan 23. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari kitab Yeremia bab 3 ayat 14 sampai dengan 17. Tuhan bersabda, "Bertobatlah, hai anak-anak yang murtad, sebab akulah Tuhanmu. Aku akan mengambil kalian, seorang dari setiap kota, dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kalian ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kalian dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kalian bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah sabda Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya dan membuatnya kembali. Pada waktu itu, Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan di Yerusalem. Dan mereka tidak lagi akan bertingkah menuruti kedegilan hatinya yang jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita tanggapi bacaan pertama tadi dengan Mazmur tanggapan. Tuhan akan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Tuhan akan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, dan beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan menghimpunnya kembali
dan menjaganya seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan akan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Tuhan akan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Pada waktu itu anak-anak Dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Tuhan akan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita karena Romo Agung akan menyampaikan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai dengan 23. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 13 ayat 18 sampai dengan 23. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, akan didatangi si jahat, yang akan merampas yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekuatan dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti. Dan karena itu, ia berbuah, ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, dan kita sekarang memasuki segmen pertama, Romo. Baik, ya. Di mana dalam segmen ini kita akan membahas bacaan pertama. Dari bacaan pertama yang tadi kita sudah dengar, Romo, Ya. inspirasi apa yang akan Romo sampaikan di sini? Baik. Yang mau disampaikan kabar sukacita bagi kita sekalian pada hari ini adalah bahwa Allah itu Allah yang setia. Ya. Allah tetap mengasihi umatnya dan akan terus mengasihi umatnya. Dan karena itulah kita tahu bahwa Allah yang setia ini menghendaki kebahagiaan bagi semua umatnya. Orang-orang Israel, Tuhan janjikan kebahagiaan. Meskipun kita tahu dalam pengalaman hidup mereka harus mengalami sebuah pengalaman pahit yang sangat pahit, yaitu pengalaman kalah dalam sebuah peperangan, kemudian harus dibuang. Dibuang ke utara, ke Babel. Nah, saat itulah kita tahu bahwa Allah yang setia semakin menunjukkan kesetiaannya karena Allah tetap menghendaki agar semua anak-anaknya berbahagia. Dan tadi itu sabda Nabi Yeremia disampaikan pada mereka itu dalam konteks itu sebetulnya, bahwa mereka yang berada di dalam pembuangan itu akan dibimbing oleh Tuhan sendiri ke Sion, kembali ke Sion. Sebuah tempat
di mana semua orang di sana, orang Yahudi akan mengalami sukacita karena hadir dalam sebuah tempat kehadiran Allah, bait Allah yang membuat mereka sekalian bersukacita karena ada bersama-sama dengan Allah. Sukacita yang tak terkatakan, sukacita yang sangat sempurna itu sukacita karena hidup disertai oleh Allah sebetulnya ya. Itulah kebahagiaan satu-satunya yang dialami oleh orang Israel dan dikehendaki oleh Allah, ada bersekutu dengan Allah. Pertama-tama yang disampaikan adalah itu. Karena itu tadi kita dengar tabut perjanjian. Yang tadi kita dengarkan itu rupanya tabut perjanjian yang sudah dibakar habis oleh Babel di tahun 587-an ya. Sebelum Masehi. Nah, di masa yang akan datang sebetulnya dikatakan Yehuda sendiri itulah tabutnya ya, tabut Tuhan yang menjadi tahta Tuhan. Dan seperti dahulu halnya tabut adalah tahtanya, demikian juga tabut itu adalah Yehuda sendiri. Kemudian kita tahu tidak akan ada lagi tabut yang akan menggantikan itu. Nah, yang kita ketahui nantinya adalah tabut itu adalah Yesus sendiri ya, Sang Mesias yang bukan lagi sebuah benda tapi pribadi yang hadir sehari-hari bersama-sama dengan umatnya dan memperlihatkan kasih setia Allah itu seperti apa kepada umatnya ya. Jadi bukan lagi dalam bentuk sebuah benda atau batu perjanjian atau tabut apapun isinya ya, 10 perintah Allah, bukan, tapi seorang pribadi nantinya ya kelak. Dan nanti dalam Injil nanti akan kita bahas seperti apa yang Tuhan kehendaki ya. Seperti itu ya. Jadi yang ini tadi yang Romo sampaikan di ayat 16 ya Romo ya. Baik ya, ayat 16 tentang ya. tabut perjanjian, di mana artinya dahulu itu tabut perjanjian melambangkan kehadiran Tuhan ya Romo ya. Betul ya. Tapi tidak lagi diperlukan karena Mesias akan hadir secara nyata, begitu ya Romo ya. Ya, pada saatnya nanti tabut itu hadir tidak dalam bentuk sebuah tabut ya, maksudnya Allah hadir secara penuh dalam pribadi. Ya. Sangat-sangat mempribadi ya, dan hadir menjadi bagian dari hidup manusia sebagai seorang pribadi. Ya. Mengapa masih melakukan dosa Romo, sementara apabila kita percaya kan telah dihapuskan segala dosa itu? Oh, dalam konteks ini tadi diminta untuk hidup dalam pertobatan ya, bahwa Allah yang setia ini Allah yang selalu menyertai umatnya, tapi juga Allah yang menghendaki agar umatnya ini menjaga kesakralan tabutnya, tabut yang kudus ini, tempat kehadiran Allah ini. Nah, hal yang tidak cocok di sana adalah tentu saja perbuatan-perbuatan dosa yang tidak cocok dengan keberadaan Allah sendiri ya, bertentangan dengan keberadaan Allah. Allah menghendaki agar semua hidup dalam kekudusan. Allah menghendaki semua dalam berkat. Berkat itu terlimpah atau dilimpahkan oleh Allah kalau orang juga menyesuaikan dirinya dengan rahmat Allah ini ya, berkat-berkat Allah yang Tuhan siapkan. Karena itu tadi dikatakan dalam teks pertama saja dalam Yeremia pasal 3 ayat 14, bertobatlah hai anak-anak yang murtad, sebab akulah Tuhanmu. Aku mengambil kalian seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga dan akan membawa kalian ke Sion ya. Artinya Allah akan memilih orang-orang itu dan diajak untuk meninggalkan sebelumnya mereka meninggalkan Tuhan, menyembah berhala ya, dan meninggalkan Tuhan Allah dengan menyembah dewa-dewa asing seperti itu. Diajak untuk kembali kepada Allah. Bertobat artinya kembali kepada Allah. Dan karena itu Allah mengajak mereka akan mengutus gembala-gembala yang tadi dikatakan gembala-gembala ini gembala-gembala yang punya pengertian ya, dengan pengetahuan dan pengertian. Nah, pengetahuan dan pengertian ini yang kita mau garis bawahi, sangat dibutuhkan pengetahuan dan pengertian, bukan soal rasio ya, tapi juga pemahaman seluruh bukan hanya akal budi tapi juga seluruh keberadaan diri kita, bisa merasakan keberadaan Allah ya. Dan gembala seperti itu akan diutus ke tengah-tengah mereka untuk mengalami kepenuhan kehadiran Allah ya. Dan sebetulnya kelak nanti tujukan pada mengalami kehadiran Tuhan Yesus yang penuh secara penuh menghadirkan keberadaan Allah ya. Baik. Bisa dijabarkan lebih detail sedikit Romo pengetahuan dan pengertian ini? Iya, kita sudah sangat mengetahui ini ya, bahwa aspek kognitif pengetahuan sangat dibutuhkan tentu saja
untuk memahami sabda Allah ya, dan nanti dalam Injil akan kita bahas lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Tapi Tuhan Allah juga di tahun 587-an ini, dalam masa pembuangan ini ya, kita waktu itu dalam konteks itu kita diingatkan, umat jemaat diingatkan bahwa betapa pentingnya orang memiliki atau membuka dirinya untuk pengetahuan akan Allah yang maha baik, Allah yang maha setia. Itu kalau tidak diketahui, maka akan sia-sialah sebetulnya. Tuhan Allah berikan semua kebaikan lewat sabdanya, lewat pewartaan para nabinya, tapi kalau tidak diketahui oleh umatnya, atau umat tidak mau tahu tentang pemahaman ini, maka pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami keberadaan Allah tidak akan sampai ya, artinya pengetahuan itu tidak akan dipahami dengan baik oleh umatnya kalau tidak memiliki pengetahuan yang baik akan kebaikan Allah ini ya. Nah, dan pengertian ya, pengertian sebuah pemahaman yang bukan hanya bisa mengetahui tapi juga dengan segenap aspek perasaan kita. Saya bisa mengerti. Kadang-kadang kita mengatakan saya mengerti. Bukan hanya tahu, saya tahu. Tahu itu kan kita langsung tahu, oh ya, saya tahu ya. Tapi sesuatu yang melibatkan dimensi afeksi kita, juga dimensi solidaritas kita untuk sungguh-sungguh bisa merasakan, oh ya, saya bukan hanya mengetahui tapi saya juga bisa merasakan, saya ngerti kamu lagi sulit ya, seperti itu misalnya saja ya. Nah, bukan hanya tahu, kalau tahu mungkin saya akan diam saja, jadi lebih mendalam dari itu ya. Seperti itu. Nah, gembala-gembala yang seperti itu yang akan diutus oleh Allah kepada orang Israel yang memahami sungguh-sungguh keberadaan orang Israel yang ada dalam pembuangan. Jadi dalam pembuangan itu bukan hanya diketahui, oh kamu susah, kamu sulit, tidak. Tapi dipahami, sungguh-sungguh dimengerti keadaan mereka seperti itu. Dan karena itu mereka membutuhkan pembebasan. Dan Tuhan Allah memang menjanjikan pembebasan. Akan dibawa semuanya, nanti itu orang-orang itu kembali ke Sion dan akan mengembalikan iman umatnya, memulihkan iman umatnya untuk kembali percaya pada Tuhan Allah dan menggantungkan hidupnya pada Tuhan Allah. Yang untuk ayat 17 ya Romo. Baik, ya. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan. Bisa dijelaskan Romo? Ya, jadi di kerajaan selatan ini ya, Yerusalem. Sebetulnya yang tadi dikatakan tabut sudah tahta Tuhan ya. Juga pada saat semua kembali ke Sion, Yerusalem itulah yang menjadi tahta Tuhan. Dan semua akan berkumpul ke sana, tadi dikatakan ya, demi Tuhan, dan berkumpulnya itu di Yerusalem. Ya. Jadi dalam perjanjian lama kita tahu Yerusalem itu pusat segala-galanya ya, pusat keagamaan, pusat budaya, pusat politik, pusat ekonomi, apapun ya. Dan sekarang kita tahu bahwa tempat itu ternyata juga menjadi tempat sentral untuk orang beribadat pada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memang bertahta di sana. Dalam keyakinan yang paling dalam dari orang Israel adalah Tuhan ada di Yerusalem, ya, hadir secara penuh di Yerusalem dalam tabutnya itu ya, dalam tahtanya. Baik. Sampai sekarang juga ya Romo ya? Ya, sampai sekarang meskipun kita tahu bahwa tinggal reruntuhan kan, yang ada tinggal puing-puing kan, artinya ada tembok ratapan ya, ada yang berharap suatu saat nanti akan dibangun lagi. Tapi semua orang dari penjuru dunia kembali ke sana, akan kembali ke sana untuk berdoa di sana ya, kumpul di sana, dan akan kembali ke Yerusalem ya, seperti itu sampai sekarang. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sebentar sebelum kita melanjutkan pada perbincangan berikutnya. Saya informasikan bila ada yang ingin bertanya seputar iman Katolik Anda dapat menghubungi kami melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Robertus Agung Suryanto OFM dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik.
Terima kasih bagi para pemirsa ataupun bagi para pendengar yang baru saja bergabung di acara ini. Nah Romo, sekarang kita masuk dalam segmen kedua ya Romo ya. Baik, ya. Sebelum kita memulai perbincangan ke dalam segmen kedua ini, bisakah Romo menjelaskan kembali beberapa poin yang tadi sudah Romo paparkan dalam segmen pertama, Romo? Oh ya, baik. Baiklah, baik, kalau kita bersama-sama melihat atau menggarisbawahi atau beri stabilo pada apa yang menjadi kehendak Allah sebetulnya untuk orang-orang Israel yang kembali ke Sion ini ya. Ya. Sebetulnya Allah ingin membahagiakan semua anak-anaknya. Jadi poinnya kembali ke situ, yang paling pokok adalah Allah itu Allah yang menghendaki kebahagiaan bagi anak-anaknya, semua umatnya. Dan karena itulah dalam keadaan apapun kita yang sekarang ada dari pihak kita yang sedang berefleksi ya untuk zaman sekarang ini. Orang-orang Israel mengalami kesulitan dalam hidup, mengalami sungguh-sungguh penderitaan yang luar biasa di pembuangan. Sepi, tak ada apa-apa, dan merasa hampa segala-galanya. Dan karena itu menghendaki agar mereka tuh juga suatu saat mengalami kebahagiaan dari sebuah kerinduan. Yang dirindukan oleh mereka adalah kebahagiaan itu lepas dari penderitaan, ya kan? Sebetulnya itu. Nah, Tuhan Allah memahami kehendak orang Israel ini. Tuhan Allah mengerti itu, tapi untuk sampai ke sana tidak cukup hanya orang itu mendapatkan peroleh begitu saja, tapi Allah menghendaki sebuah proses yang harus dialami oleh semua anaknya untuk sampai ke sana, yaitu lewat pertobatan. Tadi dikatakan yang oleh Nabi Yeremia adalah bertobatlah ya anak-anak yang murtad. Artinya itulah sebetulnya jalan satu-satunya bagi setiap orang beriman untuk meraih kebahagiaan. Kalau ingin bahagia, jalan pertama yang harus dibuka itu adalah, pintu pertama adalah bertobat. Tobat itu artinya apa? Tidak lagi meletakkan kenyamanan, segala harapan dalam hidup ini pada kekuatan diri atau kehebatan diri atau pada sesuatu, tetapi pada Tuhan Allah. Sebetulnya itulah bertobat, itulah pertobatan. Karena itu ketika Yeremia mengatakan bertobatlah, sebetulnya mengatakan peganglah Tuhan Allah, ya. Kembalilah pada Tuhan Allah. Tinggalkan rasa nyaman yang diperoleh dari sesuatu atau dari seseorang atau di dalam diri sendiri, tapi pada Tuhan Allah ya. Supaya apa? Supaya sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan yang sejati dan tidak hampa lagi ya hidupnya. Nah, itulah kerinduan orang-orang Israel yang dipahami oleh Tuhan Allah, dimengerti, ditangkap itu kerinduan itu, harapan itu dalam hati setiap orang Israel dalam pembuangan. Disampaikan oleh Nabi Yeremia apa yang jadi kehendak Tuhan itu supaya semua anaknya bahagia ya. Kita yang hidup sekarang ini sama. Kalau kita ingin peroleh kebahagiaan, sama sebetulnya. Mencoba untuk melepaskan segala hal yang melekat pada sesuatu atau pada seseorang, karena ternyata bukan itulah sumber kebahagiaan. Ya. Artinya kita dengan lepas bebas, kita mau meletakkan diri, keyakinan kita pada Tuhan Allah saja. Orang yang percaya pada Tuhan Allah tidak akan terlunta-lunta hidupnya. Tuhan Allah menjanjikan, mari kamu akan kubawa ke Sion. Artinya dalam penjagaan Tuhan, dalam bimbingan Tuhan, orang akan dibawa ke Sion untuk bersama-sama dengan Tuhan Allah. Itu sebuah gambaran ada bersama-sama dengan Tuhan Allah. Itulah kebahagiaan ya, kebahagiaan yang sejati. Nah, untuk kita zaman sekarang tentu saja kita tahu segala-gala hal dalam hidup ini harus diperjuangkan ya. Dan tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang cuma-cuma ya, tidak ada yang cuma-cuma. Harus diperjuangkan. Kita bangun pagi sampai larut malam untuk sesuatu yang kita perjuangkan kan. Nah, tapi kita tahu bahwa kebahagiaan itu terletak pertama-tama bukan pada kenikmatan-kenikmatan yang diperoleh, yang kita raih setiap hari, setiap saat. Bukan di situ ternyata. Kita tahu kalau orang berusaha untuk itu, belum tentu dia akan mengalami kebahagiaan. Dengan menumpukan segala sesuatu yang dia peroleh, belum tentu mengalami kebahagiaan juga ya. Sukacita yang sejati atau kebahagiaan yang sejati bukan tidak di sana letaknya. Tapi pada saat orang tahu bahwa hidup saya bergantung pada Tuhan Allah dan saya letakkan sepenuhnya hidup saya pada Tuhan Allah yang adalah pencipta saya, Anda akan bahagia ya. Jadi kita akan bahagia. Itulah keyakinan yang harus ada pada diri setiap orang beriman, bahwa kebahagiaan dikehendaki oleh Tuhan Allah, direncanakan oleh Tuhan Allah untuk setiap anaknya, tetapi juga kita diajak untuk bertobat. Artinya berpaling kembali pada Tuhan Allah ya. Mengarahkan diri kita pada Tuhan Allah dan mencoba untuk melepaskan segala hal yang selama ini membuat kita nyaman ya, dan merasa itulah selama ini mungkin kita mengatakan kebahagiaan saya ada di sana. Mungkin itu semua ya, seperti itu. Nah, karena itulah seluruh teks pada hari ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh dapat mengarahkan kembali diri kita kepada
keberadaan Allah. Allah itu ada di mana dalam hidup kita sekalian, ditempatkan di mana ya. Apakah sebagai sentral hidup atau di pinggiran ya, nanti akan kita lihat secara jelas dalam Injil ya. Tapi yang jelas bahwa kalau orang ingin bahagia, gunakanlah juga tadi dikatakan itu oleh Tuhan Allah ya, nanti gembala-gembala yang akan aku utus itu, gembala-gembala yang dengan segala pengetahuan mereka dan pengertian mereka akan membimbing kamu ya. Pengetahuan, pengertian, segalanya kita miliki nih, perangkat pengetahuan kita miliki dalam akal budi kita. Untuk apa? Untuk meraih kebahagiaan. Tapi kalau salah jalan, salah langkah, kita tidak akan sampai pada kebahagiaan. Kebahagiaan itu ternyata ada pada Tuhan Allah. Ia dilimpahkan oleh Tuhan pada orang yang mau datang kepadanya ya. Saya kira itu yang paling pokok, sehingga perjuangan kita sampai sekarang ini juga sama ya. Kalau kita berjuang untuk semakin dapat memahami apa yang menjadi kehendak Allah dan melaksanakan kehidupan sehari-hari, kita sedang mengupayakan hidup kita untuk meraih kebahagiaan. Berkat dalam kata lain ya, kalau orang dapat bahagiaan, berkat dia juga akan menjadi sumber kebahagiaan atau berkat sukacita bagi orang lain pasti ya. Pertama-tama di dalam rumahnya, kemudian juga dalam dunia kerjanya, di semua orang yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari akan mengalami berkat-berkat itu ya, atau kebahagiaan yang Tuhan berikan. Baik, saya kira itu yang paling penting ya, bahwa Tuhan Allah menghendaki itu dan kita akan mengalami itu kalau kita menyesuaikan diri dengan kehendak Allah dengan pertobatan ya. Baik. Dan untuk bacaan Injilnya, Romo, kabar sukacita apa yang ingin disampaikan? Ya, kabar sukacita pada hari ini sangat menarik dan sangat inspiratif buat kita sekalian di hari ini. Tentu saja setiap hari kita memiliki pegangan sabda Allah yang membuat kita memiliki satu mutiara atau satu bekal untuk sepanjang hari. Dan hari ini bekalnya adalah bahwa sabda Allah itu sendiri adalah benih yang membawa kita untuk hidup dalam kebahagiaan ya, dan atau berkat ya. Dan sabda Allah itu adalah sebuah kehendak Allah dalam diri kita sekalian yang mengarahkan kita untuk hidup secara penuh dalam hadirat Allah ya. Itulah kebahagiaan, itulah berkat. Dan karena itu tadi dalam seluruh bacaan pada hari ini, khususnya dalam Injil Matius pasal 13 ayat 18 sampai 23, kita diajak oleh Tuhan untuk melihat seperti apa kita atau bagaimana kita menempatkan sabda Allah dalam diri kita selama ini. Nasibnya akan seperti apa atau kondisinya akan seperti apa. Karena itu keberadaan diri kita, hati kita, segala pemahaman, pemikiran, dan tadi dikata pengetahuan dan pengertian itu ya, sangat penting untuk memahami ada di mana sebetulnya kita menempatkan sabda Allah dan memperlakukan sabda Allah seperti apa ya. Betapa pentingnya itu ya. Karena itu yang pertama-tama tadi dikatakan pada saat penjelasan tentang benih yang jatuh atau benih yang ditaburkan, yang pertama-tama tadi dikatakan yang ada di pinggir jalan. Yang kedua, benih yang jatuh di tempat yang berbatu-batu. Dan yang ketiga di tengah-tengah semak duri. Nah, yang ketiga baru yang paling ideal. Yang terakhir yang empat ya, baru yang paling ideal. Tak ada halangan apa-apa. Nah, sebuah ajakan untuk merefleksikan lebih dalam lagi tentang keberadaan benih sabda Allah yang mendaki berkat kebahagiaan bagi hidup kita sekalian dan keselamatan bagi kita sekalian, itu dalam keseharian kita ditempatkan di mana. Nah, yang di pinggir jalan tadi sudah dijelaskan oleh Yesus ya, itu sama dengan yang mendengarkan sabda Tuhan tentang kerajaan surga, tapi tidak mengerti. Nah, aspek mengerti, pemahaman sangat dibutuhkan bagi kita sekalian tentang sabda Tuhan. Ya. Bukankah juga sehari-hari itu kan baca sabda Tuhan ya? Mengerti nggak mengerti baca terus ya kan? Nah, hari ini kita diajak untuk ternyata bisa saja orang membaca dan tidak mengerti, mendengarkan tidak mengerti. Jadi dikatakan termasuk benih yang jatuh di pinggir jalan, mendengarkan sabda Tuhan tentang kerajaan surga, tapi tidak mengerti. Nah, benih yang tertaburkan dalam hatinya itu karena tidak mengerti dirampas si jahat. Artinya apa? Artinya kita sangat mudah sebetulnya memahaminya bahwa tidak tertanam ya. Karena tidak mengerti, tidak masuk dalam dirinya, maka dia ada di luar sebetulnya, hanya nempel saja, maka si jahat gampang mengambilnya ya. Tidak jadi kekuatan buat kita, bekal kekuatan untuk melawan si jahat. Karena tidak tertanam dalam diri kita. Nah, itu sama dengan tidak mengerti.
Sebetulnya bukan soal pemahaman pengetahuan saja. Oh, saya harus pelajari sabda Allah, hermeneutikanya, teks dan konteksnya. Pertama-tama pasti bukan itu. Ya. Cobalah mengerti, artinya merefleksikan ya, memahami dalam kondisi konteks kita kan sebetulnya itu. Nah, kalau tidak dimengerti maka semua akan lewat. Hidup yang tak direfleksikan tidak layak dihidupi ya kan. Ya. Nah, karena itu kita tahu bahwa segala-galanya butuh refleksi, dan terlebih sabda Allah harus direfleksikan meskipun kita nggak mengerti. Tapi kalau kita berusaha untuk merefleksikannya, kita akan memahami, akan mengerti dalam arti seturut keinginan Tuhan. Sabda Allah itu kita pahami dan kita hayati, kita hidupi dalam hidup kita. Dalam konteks orang beda-beda, pemahaman orang beda-beda juga. Tidak apa-apa, yang penting kita berusaha untuk memahaminya seturut kehendak Tuhan untuk kita. Konkretnya tentu saja, ya ada sekian banyak sabda Allah, tapi yang jelas pada suatu hari membaca sabda Tuhan ya, dan saya tidak mengerti. Bacaan hari ini saja misalnya, tadi kan tadi dikatakan, Pauline juga mengatakan ya, dalam bacaan tentang tabut saja ya. Demikianlah sabda Tuhan, maka orang tidak lagi berbicara tentang tabut perjanjian itu, dan itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi diingat oleh orang lain. Apa nih ya? Kan tadi Tuhan Allah itu omong tentang tabut Allah di dalam sebuah tabut, kok tiba-tiba tabutnya nanti tidak ada lagi ya, seperti misalnya saja. Nah, kita kan mencoba untuk memahaminya seturut kita nggak buka apa-apa, tidak membuka ensiklopedi dan sebagainya ya, Google juga enggak ya. Tapi yang jelas kita mencoba untuk memahaminya seturut kehendak Allah bagi kita sekalian, berbicara apa sabda Allah buat kita sekarang ini. Konteks zaman Yesus dan sekarang sangat berbeda. Sabda Allah yang kita dengarkan barusan saja ini juga kan kita tidak langsung mengerti. Nih, benih yang ditabur dalam hatinya dirampas si jahat. Itu kan juga kita tidak langsung memahaminya begitu saja. Oh iya, ternyata sabda Allah itu karena tidak masuk tertanam, maka akan gampang diambil. Artinya lupa juga ya, terhantam oleh cobaan, godaan si jahat, dalam arti itu ya, bahwa ada kekuatan-kekuatan yang bertentangan dengan Tuhan yang menghendaki agar kita tidak jadi pengikut Tuhan ya, tapi pengikutnya dia, si jahat, pengikutnya si jahat ya. Sabda Allah ditinggalkan karena nggak tertanam ya. Nah, sabda Allah tidak berbicara itulah, tidak bergema itulah sebetulnya yang tak tertanam karena ada di pinggir jalan ya. Nah, berikutnya ya, berbatu-batu. Ya, yang berbatu-batu. Sebetulnya satu dengan yang lainnya agak mirip-mirip, tapi yang jelas Yesus ingin mengatakan pada kita sekalian, lihatlah tantangannya begitu berat. Mendengar sabda Allah dengan gembira, tapi tidak berakar. Ya, tidak sedikit kita mendengarkan, pergi ke gereja juga ya, dengan sukacita. Dari rumah udah kita style dengan sukacita, senang ya, berangkat itu. Wah, hari ini hari Minggu, bentar lagi habis itu mampir, nanti kita jalan-jalan ke sono di gereja sebentar ya. Dengan sukacita tapi tidak berakar. Mengapa tidak berakar? Yesus mengatakan tak hanya sebentar saja, dan pada saat ada penganiayaan, penderitaan, dia akan segera murtad. Tadi ingat bacaan pertama, aku akan memanggil kamu orang-orang yang sudah murtad ya, orang-orang yang meninggalkan sabda Tuhan, pesan Tuhan ya. Dan ternyata dalam Injil hari ini diingatkan bahwa segala hal yang terjadi menimpa hidup kita bisa membuat orang menjadi goyah imannya. Ya, penderitaan itu bisa membuat orang goyah. Tinggal di pembuangan itu bisa membuat imannya goyah ya. Dan meninggalkan Tuhan, dan banyak yang meninggalkan Tuhan. Karena itu Tuhan panggil lagi tuh orang-orang ke Sion yang tadi ya. Dan penganiayaan ya. Jadi sabda Allah tidak tumbuh, tidak membuat dia kokoh kuat, membuat dia punya prinsip dan tegar dalam penderitaan, tapi membuat dia takut kemudian meninggalkan imannya. Tadi dikatakan seperti itu, tidak berakar, tahan sebentar saja, pada saat ada penganiayaan, penderitaan datang, dia meninggalkan Tuhan ya. Itu yang dikatakan berbatu-batu. Mungkin batu itu sesuatu yang menghimpit, membuat kita tidak berkembang, membuat kita terbentur dan sakit ya, seperti itu. Lalu ya segera meninggalkan keyakinan ya. Yaitu gambaran yang diberikan oleh Yesus, sabda atau benih yang tumbuh tempat yang berbatu-batu, tak ada celah sana untuk tumbuh, semua menghimpit dia.
dan karena itu tidak punya akar. Ya. Contoh kalau misalnya zaman sekarang, Romo, bisa nggak karena kedudukan, karena harta? Oh, Bisa nggak? iya. Baik yang di pinggir jalan maupun yang sekarang yang berbatu-batu itu jelas sebuah sesuatu yang menghimpit ya, menghimpit dia. Sesuatu yang menyenangkan dia, menghimpit dia, tapi sekaligus menghilangkan iman dia. Ya bisa seperti itu ya, orang karena sebuah kedudukan, materi, sesuatu yang akan membuat dia nampaknya menurut dia bahagia, dan dia dicobai atau masuk dalam sebuah pencobaan. Kalau kamu mau sukses, kalau kamu mau pangkatmu naik, ya pilih ini ya. Tantangan yang tidak gampang bagi orang beriman. Dan karena itu dikatakan orang akan segera murtad ketika ada tawaran yang seperti itu yang menghimpit dia, dan terlebih pada saat ada penderitaan menimpa dia, terancam oleh penderitaan, dia meninggalkan imannya ya. Ya, sabda Allah itu tidak tumbuh ya, atau benih-benih itu tidak tumbuh, benih kerajaan Allah tidak tumbuh dalam dirinya ya. Itu yang kedua, tantangan masih dari luar ya, semua dari eksternal semua. Juga yang pinggir jalan itu tentang kondisi jatuhnya di sana, ya tidak tumbuh. Yang sekarang ini sesuatu yang menghimpit dia, datang mendera dia ya, kesulitan, tantangan, kesulitan, cobaan ya, menggoncangkan imannya ya. Dan yang berikut itu yang jatuh di semak duri. Lebih tajam kalau batu kan, oke lah kalau batunya tajam ya sakit juga ya. Tapi kalau ini semak duri ya, nusuk dia. Ya, sama mau dikatakan tidak tumbuh dengan baik di sana. Jadi ketiga hal tadi itu, termasuk yang terakhir ini semak duri. Orang yang mendengar sabda dan sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan sehingga tidak berbuah. Ya, jadi fata morgana akan materi ya. Kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia, dipikirnya membahagiakan dia, ternyata tidak membawa dia pada kebahagiaan. Itu bagaikan yang disemak duri juga ya. Sabda Allah itu terhimpit oleh kekhawatiran-kekhawatiran, kecemasan dunia. Jadi internal kah? Dari ya kita tahu dibayangkannya, digambarkannya bagaikan semak duri ya. Semak duri itu yang menusuk-nusuk, kemudian tidak akan muncul, tumbuh dengan baik juga karena banyak sesuatu yang menghimpit dia. Seperti batu tadi, tapi ini lebih tajam lagi. Kenapa? Karena sesuatu yang membuat orang tidak bisa bergerak bebas, menentukan dirinya, terhimpit oleh kekhawatiran dan kecemasan. Yesus berkali-kali untuk mengatakan jangan takut, itu kan ketakutan membuat orang khawatir membuat orang takut ya. Jangan takut, dan itulah kekhawatiran dunia itu menghimpit dia. Tipu daya kekayaan, materi membuat dia silau bahwa yang membuat bahagia ini sebetulnya bukan materi, bukan dunia, dan yang membuat khawatir dunia ini harusnya jangan materi, jangan sesuatu yang sifatnya kita tahu ya, materi itu sebanyak-banyaknya materi, tak ada yang bisa dibawa serta pada saatnya ya, kalau dia tidak menjadi sesuatu yang berharga buat kita sekarang ini, membekali kita untuk berbuat baik, mengabdi Allah dan sesama selama di dunia ini, dia nggak ada gunanya buat kita sebetulnya ya, dalam perjalanan hidup orang beriman. Jadi dia punya guna, nilai sosial sekaligus juga nilai spiritual kalau digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Allah menghendaki agar semua yang ada ini adalah sarana untuk mengabdi Allah dan mengasihi sesama sebetulnya ya. Semakin terbuka pada orang, semakin seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, agar lewat semua yang ada orang menjadi hidup baik ya, penuh berkat. Dan itulah sebetulnya tanah yang baik ya. Jadi benih yang tumbuh atau jatuh di tanah yang baik, itu yang paling ideal. Sudah mendengarkan dengan baik dan mengerti. Mendengar. Pernah dengarkah beda kupingnya laki-laki dan perempuan? Belum ya? Iya. Apa Romo itu? Kupingnya perempuan ada anting-antingnya. Bukan. Jadi katanya, konon ya, teman saya yang cerita nih, dia bilang, telinganya laki-laki itu ketika mendengar dari kanan dia keluar di kiri, ketika dengar di kiri dia keluar di kanan. Jadi lewat-lewat terus ya. Telinganya perempuan itu dengar di kiri, dengar juga di kanan, dengar di kanan, dengar juga di kiri, nggak keluar di mana? Di sini nih. Gosip. Nggak juga ya. Ya artinya mau mengatakan bahwa mendengar yang baik itu, mendengarkan sabda Tuhan yang baik itu harus dengan memahaminya juga dan mengerti.
Saya mendengar dengan baik kalau saya hadir sedang mendengarkan sabda Tuhan dibacakan oleh seorang lektor. Itu saya sedang mendengarkan sungguh-sungguh Tuhan yang sedang bersabda sekarang ini ya. Tidak ada sesuatu yang membuat saya khawatir, cemas, membuat saya membuat saya bingung merencanakan apa ke depan setelah ini ya. Lepas tinggalkan semuanya, sehingga sabda Allah itu sungguh-sungguh masuk dalam diri kita ini dan membawa kita pada pengertian yang benar kan kehendak Allah ya. Saya kira itu yang paling tidak mudah sekarang ini, yaitu agar sabda Allah itu, benih itu tumbuh berbuah, kemudian berbuah ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, mau mengatakan banyak ya, menghasilkan berlimpah ruah ya. Tapi ya kita tahu ya, Tuhan pasti menghendaki semuanya berlimpah ruah dalam hidup kita. Itulah berkat yang berlimpah. Jadi kerajaan Allah bagaikan benih yang tumbuh, kemudian tumbuh menghasilkan buah. Buah itulah buah kebahagiaan, buah sukacita. Apapun yang kita lakukan dan menghasilkan sesuatu yang membahagiakan orang, itulah buah ya. Bagikan sesama. Jadi bukan untuk diri sendiri. Tuhan menghendaki agar orang hidup tidak untuk dirinya sendiri. Tapi untuk kebaikan sesama. Dengan begitu nama Tuhan dimuliakan. Ketika ada satu orang mengatakan puji Tuhan ya, dia akan melihat ke atas, puji Tuhan. Yang dimuliakan bukan kita ya, tapi Tuhan ya. Makin banyak orang mengatakan puji Tuhan, alhamdulillah ya, bersyukur pada Tuhan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Seperti Jadi itu. membawa serta Tuhan selalu dalam kehidupan kita ya Romo. Ya, seperti itu. Ya, pokoknya tugas kita melakukan kebaikan. Dan sabda Allah tuh menghendaki seperti itu, mendaki kita sekarang seperti itu, dan mau tumbuh dengan baik. Yang pertama tadi bacaan pertama kan dapat pertobatan ya. Dan itulah sebetulnya cara satu-satunya untuk memiliki sebuah lahan yang baik dalam diri setiap orang dan diri kita, dan tidak ditumbuhi oleh berbagai macam duri, semak duri, ada banyak tadi batu, dan juga tidak jatuh di tempat yang bukan pada tempatnya, di pinggir jalan ya, kemudian tidak berakar dan mengalami ketakutan. Jadi itulah pesannya ya, saya kira ya, untuk kita. Baik. Terus bagaimana caranya agar kita masyarakat sekarang ini lebih cerdas dalam menerima pesan Injil pada hari ini, Romo? Umat kita lah ya. Iya. Sudah sangat tahu sebetulnya kalau kita saat mendengarkan yang paling mendalam sabda Tuhan itu kan pada satu hari yang kita khususkan di hari Minggu. Kita lepaskan segala-galanya. Kita ingin membuka hati kita, telinga kita untuk sabda Tuhan, dipenuhi, memenuhi hari itu, jam itu dengan sabda Tuhan. Mengapa? Karena menjadi bekal kita. Selain itu kita punya sakramen ya, yang akan memberikan pada kita, jiwa kita, santapan untuk berjalan dalam hidup kita di sepanjang hari itu atau sepanjang pekan itu ya. Itulah yang kita hayati dalam iman kita. Jadi kalau ingin menjadi lahan yang baik, tanah yang baik, ya harus berjuang memang. Nggak bisa menjadi sebuah kondisi yang baik saja begitu saja ya. Lalu yang jatuh pinggir jalan itu nggak baik. Tapi kita sekarang mengupayakan agar benih yang Tuhan percayakan pada kita ini sungguh kita yakinkan tumbuh di lahan hati yang baik. Dan untuk mengolah lahan hati kita sebagai lahan yang baik, maka butuh tadi yang namanya pertama pertobatan dalam bacaan pertama tadi ya. Lalu menempatkan Allah sebagai segala-galanya bagi hidup kita ya. Dan sekarang ini kita tahu kita menghilangkan kecemasan, kekhawatiran segala-galanya yang menghimpit kita, dan menghadirkan sabda Allah sebagai sumber kebahagiaan, kekuatan, sukacita, berkat dalam hidup ini ya. Saya kira itu yang paling penting. Kemudian kita dengan sendirinya akan membawa itu pada kemampuan untuk berefleksi, pemahaman, pengetahuan, dan pengertian yang Tuhan berikan pada kita lewat Roh Kudus untuk memahami pesan sabda Allah di hari ini, untuk kita bawa sebagai bekal di sepanjang sepekan ya ke depan. Kalau ada yang sempat misal harian, berarti untuk sehari-hari ditambah lagi ya, untuk pekan berikutnya lagi, seperti itu. Jadi itulah keyakinan kita kalau kita mencerna sabda Allah dalam diri kita, dan hati kita menjadi lahan yang subur untuk pertumbuhan sabda Tuhan ya. Dan Romo, untuk benang merahnya di antara bacaan kedua pada hari ini, bisa dijelaskan? Dua bacaan pada hari ini ya. Benang merahnya, Romo. Ya, benang merahnya ada, saya katakan tadi ya, bahwa sukacita, kebahagiaan setiap anak-anak Tuhan itu
kalau dirinya sungguh-sungguh ada dalam berkat Tuhan, ya, dikasih oleh Tuhan, dan Tuhan pasti selalu dampingi kita. Tuhan tuh pasti selalu hadir untuk kita semua anak-anaknya. Yang tidak selalu ada adalah kesadaran kita akan keberadaan Allah, ya. Yang selalu ada, Tuhan ada untuk kita semua anak-anaknya, tapi yang tidak selalu ada adalah kesadaran kita akan penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kita. Karena itu, sabda Allah atau kerajaan Allah yang bagaikan benih tadi itu mengatakan pada kita sekalian betapa Allah menghendaki semuanya tumbuh, membahagiakan dalam kebahagiaan dengan buah-buah yang membawa berkat. Dan dalam bacaan pertama itu dikatakan sebagai sebuah kebahagiaan kalau tadi dikatakan aku akan membawa kamu, ya, kembali ke Sion, ya. Itulah berkat, itulah kebahagiaan karena akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Allah di sana, ya. Jadi tidak ada sukacita lain, kebahagiaan lain yang sejati dalam hidup ini selain kalau kita bisa menempatkan diri kita dengan penuh, mempercayakan hidup kita dengan penuh pada Allah. Dan itulah pertobatan. Bukan mempercayakan kita secara penuh pada kekhawatiran akan materi atau materi yang kadang membuat kita cemas, ya, karena barangkali ada dan tidak ada yang membuat kita cemas, ya. Tapi pada Allah yang menyelenggarakan segala sesuatu. Bukan sesuatu yang naif kalau kita mengatakan itu. Mengapa? Karena Allah adalah Allah penyelenggara kehidupan kita. Kita ngalamin dalam kehidupan sehari-hari, saya juga suka ngalamin, ya. Kalau kita sungguh percaya pada penyelenggaraan Allah, maka apa yang semula kita cemaskan ternyata tidak ada, kecemasan itu tidak ada, ya. Tuhan cairkan semuanya, Tuhan berikan melimpah begitu saja, baik menjadi baik adanya, ya, untuk kita sekalian. Padahal sebelumnya adalah sebuah kecemasan, ketakutan. Jangan-jangan saya nggak bisa, jangan-jangan saya akan gagal, ya. Seperti itu. Jadi Tuhan menghendaki sukacita. Tuhan menghendaki kebahagiaan. Kebahagiaan hanya bisa diraih dengan bacaan tentang pertobatan. Pertobatan artinya meletakkan kembali diri kita pada kekuatan Tuhan dan kuasa Tuhan, ya. Romo, tadi kita bicara tentang pertobatan. Tadi kan Romo sudah menjabarkan tentang arti pertobatan itu. Nah, sekarang bagaimanakah caranya kita melakukan pertobatan secara pribadi selain mengaku dosa gitu? Seperti apa konkretnya, Romo? Iya, kita artinya tadi kan mengganti jaminan, ya. Kalau jaminan. Hidup kita ini kan hidup yang hampir semuanya itu maunya dijamin. Jamin, kalau dijamin berarti bahagia, ya kan? Insurance itu kan jaminan. Karena dijamin maka saya tenang dan bahagia, ya kan? Konsep tentang kebahagiaan seperti itu. Ada yang menjamin. Nah, Tuhan Allah itu menjamin kehidupan kita anak-anaknya. Maka kalau kita cari sesuatu di luar Tuhan Allah, maka kita sudah salah jalan, ya. Mungkin ada di pinggir jalan tadi benih Allah, benih yang tumbuh itu, bukan pada tempat yang subur, ya. Kalau kita sadar bahwa Allah itu menjanjikan kebahagiaan, kita sedang ada di tempat yang subur, ya, di lahan yang subur. Dan disitulah kita diajak untuk bertekun, ya, bertekun baik dalam kesulitan seperti umat Israel dalam pembuangan, bertekun kunci utama untuk bisa bertahan, untuk menantikan apa yang menjadi rancangan Tuhan, Tuhan yang belum selesai, ya. Bertekun, bertahan dalam keadaan penderitaan. Tadi dikatakan Yesus mengatakan yang sesuatu yang menghimpit, ya, entah batu, entah duri. Kalau orang bisa bertekun, ya, nah, dia akan mendapatkan apa yang menjadi rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang belum selesai akan terlaksana pada saatnya, ya. Tapi orang kalau nggak sabar, nggak bertekun, bagaimana Tuhan bisa melaksanakan sesuatu, ya. Ini udah belum selesai nih, rencananya belum selesai. Kalau belum selesai kok udah mundur orangnya, seperti itu, ya. Karena itu mari kita bertekun, ya, untuk menantikan apa menjadi rancangan Tuhan bagi hidup kita. Dan bertekun itu tadi dia katakan tadi itu dalam arti pertama adalah pertobatan juga. Pertobatan membutuhkan ketekunan, ya, seperti itu. Baik, jadi sangat jelas sebetulnya, sangat gamblang. Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang harus kita lakukan, ya kan, sebetulnya. Ada prinsip orang Kristiani adalah kita dalam seluruh kehidupan kita ingin memuliakan Tuhan, ya. Seluruh hidup kita ada untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Dan caranya apa? Caranya tadi dengan pertobatan yang pertama-tama. Tobat, kemudian hidup dalam dipahami atau diartikan pertobatan itu sebagai mengganti jaminan atau meletakkan jaminan hidup kita bukan pada sesuatu atau pada seseorang, tapi pada Tuhan Allah saja, ya. Itulah kebahagiaan. Kalau orang bisa melakukan seperti itu pasti bahagia, pasti akan bahagia kalau bisa meletakkan hidupnya pada Tuhan dan bukan pada sesuatu
atau pada seseorang, ya. Bisakah Ya. kita katakan hidup ini kita jalanin saja mengalir? Dalam arti dari pihak kita manusia, ya karena Allah yang mengalirkannya, maka mari kita jalani. Iya. Boleh, tapi kalau nggak ada keyakinan atau artinya di luar pemahaman, di luar kesadaran bahwa mari kita jalani apa yang terjadi saja, boleh jadi bagaikan orang yang nggak punya pendirian. Tapi dibarengi dengan keyakinan kita pada Ya, Tuhan. kita yakin bahwa Tuhan tuh Iya. memberikan yang terbaik. Mari kita jalani apa yang menjadi rancangan Tuhan, rencana Tuhan kita jalani, ya. Iya. Jadi setiap kejadian maksud saya apakah itu kita percaya bahwa itu adalah rencana Tuhan juga buat kita Ya. yang belum kita ketahui. Tepat, ya. Jadi setiap apa yang peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu pasti bukan hal yang terjadi kebetulan. Kita sering mendengar itu, ya. Iya. Bukan hal kebetulan kalau kita ketemu di sini, ya. Pasti itu rancangan Tuhan, ya. Iya. Bukan hal kebetulan kalau kita duduk di gereja, ya. Iya. Bukan hal kebetulan, ya. Jadi Tuhan sudah rencanakan. Tapi kalau kita tidak tidak mengikutkan diri kita pada menjadi rancangan Tuhan atau Iya. kita menentang apa menjadi kehendak Tuhan, ya pasti berkat tidak akan tertuju pada kita, ya. Iya. Berkat Allah, kebahagiaan itu tak tertuju Iya. pada kita, ya. 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 Menarik sekali Romo perbincangan hari ini. Sekarang tanpa terasa kita sudah di penghujung acara nih, Mo. Kita tutup Ya, dengan tidak doa terasa, ya, Mo, ya. Ya, baik. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Dan sekarang marilah kita akhiri acara ini dengan doa penutup yang dipimpin oleh Romo Agung dan kemudian dilanjutkan dengan berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo Agung. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita menutup perjumpaan kita pada kesempatan ini dengan mohon berkat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau Allah sejarah kehidupan kami. Engkau memahami apa yang terjadi dalam kehidupan kami, pergumulan setiap anak-anak-Mu. Engkau juga memahami apa yang menjadi harapan-harapan kami semua, baik yang sudah kami alami, sudah kami raih, kami bersyukur atas semuanya itu, baik yang masih kami nantikan, kami harapkan dari kemurahan hati-Mu. Tuhan, semoga semua yang ada dalam kehidupan kami tidak membuat kami sekalian cemas, karena kami belum meraihnya, atau kami belum memperolehnya, tapi membuat kami sekalian semakin mengimani Engkau, bahwa Engkau penyedia segala kebaikan, berkat bagi semua anak-anak-Mu. Engkau yang menyediakan masa depan kehidupan semua anak-anak-Mu. Engkau juga yang mengatur segala-galanya menjadi baik dan tertata dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh karya pelayanan kami dalam tangan-Mu. Dan seluruh rencana kami di hari ini dengan berkat-Mu yang kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang setia. Allah ingin menghendaki kebahagiaan kita para umat-Nya. Jika kita ingin berbahagia, jalan utama adalah kita menuju pada pertobatan terlebih dahulu. Akhir kata, saya Maria Paulina dan Romo Robertus Agung Suryanto OFM pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya,
walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan Dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai bayang berlalu, bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia, harapan akan selalu ada. Rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan Dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Bahkan rambutmu dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan Dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, oh Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. Oh Lord,
with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know